Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ngaji bareng lagi kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu makalah yang sangat menarik di kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada suatu makalah yang berbunyi la tahtaqir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Yang artinya janganlah sekali-kali kita merendahkan ataupun meremehkan yang ada di bawah kita, karena setiap sesuatu itu memiliki kelebihannya masing-masing. Contoh, kita merasa kita orang yang paham di bidang agama, tapi belum tentu kita paham di bidang IT, kita paham di bidang ekonomi. Nah, ada orang lain yang tidak paham mungkin di bidang agama, tetapi dia paham di bidang IT, tapi dia paham di bidang ekonomi. Artinya segala sesuatu itu pasti punya kelebihan. Dan kita tidak boleh merasa ketika kita expert ataupun jago di bidang sesuatu, kita merasa wah hebat. Yang lainnya yang tidak satu profesi dengan kita, yang kurang hebat, kita menghina dia, kita merendahkan dia. Itu tidak diajarkan oleh agama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap itu semua. Ada sebuah cerita, yaitu Nabi Allah Daud alaihissalam ketika sedang membaca Zabur. Di suatu surau, beliau melihat ada seekor cacing tanah. Ketika beliau melihat cacing tersebut, beliau bergumam di dalam hatinya, kenapa Allah menciptakan cacing tanah ini? Atas izin Allah, cacing itu berbicara. Hai Nabi Allah Daud alaihissalam, ketahuilah, sesungguhnya setiap hari, di siang hari, aku mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di siang hari aku bertasbih, bertahmid, tahlil, takbir kepada Allah 1000 kali. Sementara di malam harinya aku berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 1000 kali. Dengan bunyi selawatnya, Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa engkau meremehkanku, wahai Nabi Allah Daud alaihissalam? Apakah setiap hari engkau mengucapkan apa yang aku ucapkan? Masya Allah. Seketika itu Nabi Allah Daud alaihissalam beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah meremehkan cacing. Jika cacing tanah aja kita enggak boleh meremehkan, apalagi kita meremehkan sesama kita, sesama makhluknya Allah, sesama manusia. Ya Allah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Pasti ada kelebihannya. Ketika si kaya tidak mau bersosial dengan si miskin dengan alasan bukan level saya, itu berarti kita telah merendahkan atau meremehkan daripada orang lain. Padahal ini tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita berpikir, ada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini biasa firman ini kita dengar di saat orang sedang menikah. Para qori ataupun penceramah melantunkan ayat ini, yang artinya wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum, menciptakan kalian semua, azwaja, berpasang-pasangan. Agar apa? Litaskunu ilaiha, agar kita hidup bersama. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan kalian tinggal bersama-sama dengan penuh kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, dan itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar kita berpikir, agar kita merenungkan apa maksud tujuan Allah menciptakan itu. Nah, maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala di atas, ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa
Sesungguhnya dengan tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Artinya ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada kaya, ada miskin. Enggak mungkin di dunia ini orang kaya semua. Tidak mungkin di dunia ini malam-malam semua. Pasti ada pasang-pasangannya. Untuk apa Allah menciptakan berpasang-pasangan? Litaskunu ilaiha. Agar kita hidup rukun di dalamnya. Sakinah, nyaman, tenang, rukun di dalamnya. Ketika sudah rukun, apa yang terjadi? Mawaddatu warahmah. Suatu keindahan, suatu kasih sayang. Jadi kita harus hidup bersosial. Kita harus saling kerjasama antara si kaya dan si miskin. Allah titipkan harta kepada orang kaya bukan untuk merendahkan si miskin. Bukan untuk kita tidak berinteraksi dengan si miskin. Melainkan kita menyalurkan apa yang telah diberikan Allah kepada si miskin. Begitupun selanjutnya ketika Allah menitipkan ilmu kepada kita, bukan berarti kita merendahkan orang yang bodoh. Tetapi di situ Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa memberikan ilmu kita kepada orang lain. Jika itu semua terjadi, maka akan indah daripada muamalah kita. Akan indah kehidupan kita di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan segala sesuatunya itu dengan sia-sia. Janganlah kita saling merendahkan, janganlah kita saling meremehkan, karena segala sesuatunya itu memiliki kelebihan masing-masing. Jika kita saat ini expert atau ahli di bidang sesuatu, belum tentu kita ahli di bidang yang orang lain pahami. Contoh, ketika kita paham di dalam bidang agama, belum tentu kita paham di bidang IT ataupun ekonomi. Bisa jadi orang lain tidak paham agama, tetapi dia pakar IT, dia pakar ekonomi. Jika kita saling melengkapi, akan indah hidup ini. Jadi, marilah sama-sama kita introspeksi diri kita. Jangan sampai kita merasa kita yang paling hebat di dunia ini. Karena segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kelebihannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.